Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Berjumpa kembali dalam pelayanan LOB Ministry. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Allah kita. Kita berdiam di hadirat Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mulaikan ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan mengagungkan Tuhan, menyembah, memuji-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur, dan kami siap mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Memandang wajah-Mu
Shalom, puji nama Tuhan. Sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang luar biasa dalam pelayanan Love Ministry hari ini. Puji nama Tuhan, satu anugerah dan kemurahan saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan Bapak Saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persiapkan bejana hatimu, persiapkan rohmu untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Tangkap firman Tuhan itu dengan roh yang daripada Allah, supaya firman Tuhan ini berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Kami persiapkan bejana hati kami untuk ditaburin kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dan mengerti rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, basuh roh kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus. Engkau memperbaharui batin roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus, sehingga kami tetap selalu layak untuk menjadi umat ketebusan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu Engkau urapi hamba-Mu. Siapakah hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah umat-Mu yang sungguh luar biasa. Sebab itu Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, sudah dipatah hancurkan dalam nama Yesus. Dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari perjalanan seorang tokoh dalam Alkitab ini. Tangkap rahasia apa yang membuat sampai Tuhan mau tinggal di rumahnya. Tangkap firman Tuhan ini dengan roh yang daripada Tuhan. Tangkap firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka untuk mau diajar, untuk mau dididik oleh firman Tuhan, supaya kita mengalami pertumbuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah ini saudara, mungkin saudara sudah dengar dari sejak saudara sekolah minggu, atau mungkin dari kecil saudara sudah tahu, bahkan ini kan ada pujiannya, ada lagunya ya, tetapi ada hal yang menarik dari kisah perjalanan seorang Sakeus ini. Apa sih yang membuat sampai Tuhan sendiri mau datang tinggal di rumahnya? Kalau kita pikir, kalau kita lihat dan kita baca, Sakeus ini bukan siapa-siapa. Tetapi sekalipun dia orang yang berpengaruh di kota Yeriko, sekalipun dia adalah kepala pemungut cukai, dia tidak tahu dan mengenal siapa itu Kristus. Tapi ini yang membuat hati Tuhan sampai dia berkata, Sakeus, turun, aku mau tinggal di rumahmu. Nah, ini pelajaran yang menarik. Sedikit hal, saudara masih tahu, Yeriko adalah tempat di Israel bagi salah satu tempat yang paling subur, salah satu tempat yang paling makmur pada saat itu. Yeriko tinggal seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah orang kaya raya, seorang kepala pemungut cukai. Kalau sekarang bisa dibilang ya, dia kepala bea dan cukai. Ya, saudara, puji nama Tuhan. Tapi apa hal yang menarik dari kisah perjalanan seorang Sakeus ini? Ini yang kita akan pelajari malam pada saat ini, saudara. Sehingga kita boleh mendapatkan suatu hal yang luar biasa yang kita bisa dan kita harus terapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Sakeus Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi ada beberapa perikop yang saya akan garis bawahi, minta saudara untuk kita garis bawahi firman Tuhan ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi pertanyaannya, apakah yang membuat Tuhan sampai begitu segetolnya tujuan dia datang ke Yeriko hanya untuk menginap dan tinggal di rumah seorang yang namanya Sakeus. Dan Alkitab mencatat, Sakeus bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi apa yang membuat sampai Sakeus begitu getol ingin mengetahui siapakah itu Yesus yang sebenarnya? Iman seperti ini yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Iman seperti Sakeus. Alkitab dalam surat Roma di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya kira Sakeus tidak akan berbuat sesuatu senekat yang dia lakukan pada saat itu menurut Alkitab kalau dia tidak pernah mendengar tentang Yesus. Saya yakin bahwa Sakeus dia pernah dengar tentang Yesus. Oleh karena pendengarannya itu, rohnya dibangkitkan untuk mau mengetahui siapa itu Yesus. Orangnya bagaimana sampai senekat itu Alkitab mencatat. Bahkan dia menerobos semuanya itu. Dia menembus yang namanya tembok kemustahilan. Dia menanggalkan jabatannya, kedudukannya hanya untuk cari tahu siapa Yesus. Haleluya. Ini yang membuat hati saya tergugah untuk memiliki semangat seperti Sakeus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini yang dimiliki oleh Sakeus. Apa yang membuat sampai Yesus melihat ke atas dan dia berkata, "Sakeus, come on, turun, aku mau tinggal di rumahmu." Jadi pertanyaannya, kalau seandainya Sakeus tahu, kalau seandainya Sakeus dia tahu rencana Tuhan akan tinggal di rumahnya, dia nggak akan mungkin senekat ini. Dia akan tunggu di rumah, dia akan santai-santai, dia persiapkan semua, dan dia akan menunggu sampai Tuhan Yesus datang, dan dia tidak usah berjerih lelah untuk berbondong-bondong, untuk bersusah-susah, untuk menerobos semua orang banyak. Saudara bisa bayangkan orang banyak mengikuti Yesus, tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan kedudukan dan jabatan dan statusnya dia sebagai seorang pimpinan. Yang di hatinya, yang di mindsetnya adalah bagaimana aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana aku bisa melihat Tuhan. Karakter roh seperti ini yang membuat hati saya tergugah ingin seperti Sakeus. Dia cari tahu. Kalau dia seandainya dia tahu, nggak perlu dia susah-susahan robos. Dan pun kalau seandainya dia ingin memakai kuasanya, kalau dia seandainya memakai kedudukannya pada saat itu sebagai seorang kepala pemungut cukai, bisa saja dia panggil orang untuk menandu dia, untuk mengangkat dia. Bisa saja dia bilang, orang pinggir. Dia bisa saja punya ajudan, punya pengawal-pengawal yang mungkin membukakan jalan buat dia untuk dia bisa berjalan. Tapi lihat seorang Sakeus. Apa yang sampai membuat dia mendapatkan karunia, kasih karunia dari Tuhan untuk bisa melihat Tuhan dan mendapatkan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang kita akan pelajari pada saat ini. Mari kita lihat saudaraku. Ayat ketiga, hal pertama yang membuat dia bisa melihat Tuhan dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Maka ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Mari saudaraku. Kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha. Sakeus berusaha
Artinya ada satu action, ada tindakan yang diambil untuk dia bisa melihat siapa itu Yesus. Dia kepengen sekali, dia ingin sekali berjumpa dan mengetahui rupanya Yesus itu bagaimana, orangnya seperti apa. Sampai Alkitab mencatat, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Alkitab catat, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Apakah dia patah semangat? Apakah dia langsung tiba-tiba, sudahlah, gak mungkin aku bisa seperti bisa mulai. Apakah dia patah semangat? Tidak. Alkitab mencatat, sekalipun dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ngerti saudaraku? Dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Sekalipun fisiknya tidak mampu, fisiknya tidak sampai. Mungkin imanmu tidak sampai kepada apa yang kau inginkan. Mungkin engkau melihat sesuatu di depanmu, that's impossible. Gak mungkin, gak bisa aku memiliki itu. Tapi satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara sekalian, kita melihat iman seperti seorang Sakeus. Dia tidak putus asa. Dia tidak berhenti sampai di situ. Sekalipun badannya pendek, sekalipun keadaan begitu banyak orang yang memungkinkan dia untuk tidak bisa masuk. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak give up. Dia tidak mundur sekalipun. Ini yang perlu kita contoh. Sekalipun mungkin orang-orang di sekeliling kita membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Orang-orang di sekeliling kita mulai mendengar perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita, membuat kita semakin terpuruk. Tapi satu perkara yang saudara mesti harus ikuti, iman seperti Sakeus. Dia tidak menyerah. Lihat ayat selanjutnya. Imannya tidak pernah mundur. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Haleluya. Saudara, ketika orang sudah mulai berkata, impossible. Mungkin orang-orang di sekeliling saudara mungkin sudah mulai melemahkan saudara. Mungkin saudara melihat keadaan di sekeliling saudara sudah tidak mungkin lagi untuk kita bisa melewati semua itu. Alkitab mencatat, Sakeus tidak mundur. Sakeus tidak menyerah. Sakeus tidak terpuruk. Sakeus tidak melihat keadaan di depannya. Sakeus tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Tapi dia punya kerinduan yang besar untuk tetap mencari tahu tentang Tuhan. Apa kata Alkitab? Dia berlari. Alkitab ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, orang mau bilang apa tentang kita, kita tetap fokus kepada Tuhan. Orang mau bilang kita tentang apapun, kita memfitnah kita, membuat kita iman kita menjadi lemah. Tapi Alkitab mencatat, tetaplah terus berlari. Tetaplah fokus kepada firman Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan. Apa yang tidak pernah engkau pikir, engkau bayangkan timbul dalam hatimu. Itu yang disediakan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Berlari melewati semua orang-orang banyak itu. Artinya kita nggak peduli dengan keadaan sekeliling kita. Kita nggak pusing dengan apa kata orang. Kita nggak melihat apa yang kata orang, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas di sini, saudaraku. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam gunung batu, di dalam keadaan yang keterpurukan yang dialami oleh seorang Sakeus ini, dia tidak menjadi lemah. Dia mencari akal untuk datang bisa melihat kepada Tuhan. Dia memanjat pohon ara. Karena satu-satunya cara pada saat itu, kalau dia bisa melihat Tuhan, hanya dengan memanjat pohon ara. Tuhan hanya bisa kita temui lewat doa. Sekalipun tidak ada jalan keluar,
Tidak ada solusi yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang di sekeliling kita sudah mulai melemahkan kita. Keadaan sudah memulai melihat, kita lihat sudah tidak ada kemungkinan solusi dan jalan keluar. Ketika kaki kita tidak lagi bisa dapat berdiri, disitulah kita harus berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang membuat Sakeus mendapat kemurahan dari anugerah Tuhan? Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang membuat sampai Sakeus bisa mendapatkan kemurahan dan anugerah sehingga dia bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan? Selain dia mengambil bagian yang terbaik, dia naik ke atas. Artinya apa? Hanya satu-satunya jalan di ataslah kita bisa menemukan jawaban. Yusuf ketika kiri kanannya tembok, muka belakangnya tembok, dia tidak bisa berlari kemana. Dia tidak tahu jalan yang kemana dia harus bisa terlepas dari sumur itu. Hanya satu jalan, dia melihat ke atas. Maka ada pertolongan. Ketika engkau mengalami suatu dilema, ketika engkau mengalami suatu pergumulan masalah, kiri, kanan, muka, belakang, sudah tidak ada harapan. Hanya satu, kita memandang kepada Allah, maka ada jawaban. Bahkan Tuhan berkata, Sakeus, aku mau tinggal di rumahmu. Haleluya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Apa yang mendahului semua ini? Satu hal, saudara baca firman Tuhan. Kerendahan hati seorang Sakeus. Sakeus memiliki roh kerendahan hati. Sekalipun dia seorang pemimpin, sekalipun dia seorang kepala pemungut cukai yang terpandang di kota Yeriko. Dia punya power, dia punya kuasa. Tapi dia tanggalkan semua itu. Dia datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Dia mau tunduk di hadapan Tuhan. Karena dia punya kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian firman Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 5. Ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Sakeus mendapat kemurahan dan anugerah dari Tuhan. Karena dia menanggalkan keakuannya. Dia menanggalkan jubah manusianya. Dia menanggalkan segala statusnya hanya untuk ingin berjumpa dengan Tuhan. Kiri, kanan, muka, belakang, tidak ada solusi jalan keluar. Dia mencari jalan dengan cara naik ke atas. Dan Tuhan melihat dia dan memandang kepadanya. Bukankah ini satu hal yang luar biasa, saudaraku? Bukankah ini adalah hal yang sangat ajaib terjadi? Sampai Sakeus bisa mendapatkan kemurahan dan anugerah. Sehingga dia mendapatkan apa yang dia tidak pernah pikir, bayangkan, bahkan timbul dalam hatinya. Itu yang terjadi. Haleluya. Saudara, kerendahan hati saudara dan saya. Seperti yang tercatat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, kita lihat dalam Amsal 22. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sakeus mendapatkan bagiannya ketika dia menanggalkan segala kehormatan manusia, kedudukan, kekuasaan yang dia miliki hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Harga dirinya dia buang jauh-jauh hanya untuk berjumpa dengan Tuhan.
Dia nggak pandang kiri kanan, dia nggak pusing dengan kedudukannya. Yang penting satu, dia berjumpa dengan Tuhan. Apakah saudara memiliki iman seperti ini? Kerinduan hati yang seperti ini. Dia berusaha. Sekalipun orang di sekelilingnya tidak mungkin, orang banyak. Dan dia tidak berhasil, dia tidak menyerah. Karena badannya pendek, dia tidak menyerah. Dia tetap menerobos. Bahkan Alkitab mencatat, dia berlari. Menerobos semuanya itu. Dia berlari mendahului orang banyak. Dia terobos. Dia membuat satu breakthrough. Menerobos tembok kemustahilan itu hanya untuk berjumpa. Mencari wajah Tuhan. Dengan cara apa? Merendahkan diri. Kerendahan hati, Alkitab mencatat, mendahului kehormatan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara setuju dengan ayat ini dan saudara mau dengan ayat ini? Pasti semua pasti mau. Tapi apa yang menjadi kunci dari semua ini untuk kita bisa mendapatkan kelimpahan, kesejahteraan, bergembira dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah adalah roh kerendahan hati. Kemudian kita lihat di sini saudaraku. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudaraku, lihat ayat ini. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau seandainya tadi Sakeus memakai dengan kekuatannya sendiri, dengan memakai tenaga manusia, dengan memakai power yang dia miliki, dengan kekuasaan yang dimiliki, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Sakeus tanggalkan semua itu. Dia mau datang kepada Tuhan dengan kekuatan, kemampuan, dengan cara merendahkan diri, tidak melihat statusnya dia sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sanggupkah kita memiliki karakter sifat seperti Sakeus yang sanggup menempuh, bahkan menembus tembok kemustahilan itu, bahkan mendobrak semuanya itu? Dia nggak peduli dengan keadaan keliling kanannya, tetapi dia tetap terus berjalan karena fokusnya cuma satu, berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, mencari tahu siapa Tuhan itu, sampai pada akhirnya dia menemukan Yesus. Dan apa yang dia tidak pernah pikir bayangkan, Yesus bukan bertanya, tapi Yesus yang menawarkan diri. Haleluya. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, kalau seandainya saudara berjumpa dengan Jokowi, dengan segala cara menembus pas pampres, menembus ring 3, 2, 1 sampai bisa berjumpa dengan Tuhan, itu tidak gampang, saudara. Tidak mudah. Tapi ada satu kisah yang terjadi, benar-benar terjadi di tanah Papua ketika presiden datang ke tanah Papua, khususnya kota kami, Jayapura. Satu ketika Bapak Presiden naik mobil dengan pengawalan yang begitu super ketat. Kalau di tanah Papua, pengawalannya itu 2 kali lipat dari pergi ke provinsi-provinsi lain, saudaraku. Kalau presiden datang itu kawalannya luar biasa. Tapi ada satu titik, satu ketika, seorang mama-mama Papua, suster, berjualan, berdagang noken, tas khas Papua. Dia di pinggir jalan. Dia nggak peduli dengan orang di sekelilingnya. Dia tidak peduli dengan pas pampres yang begitu banyak. Dia nggak peduli. Tapi satu hal yang dia lakukan.
Dia berteriak, "Bapak Jokowi!" Satu teriakan membuat telinga Jokowi memandang kepadanya. Sampai Presiden RI Republik Indonesia mengatakan kepada ajudan, "Berhenti." Berhenti di situ. Dia keluar dari mobil yang super ketat, turun untuk berjumpa dengan mama ini. Saudaraku, satu seruanmu di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Satu seruan yang keluar dari hati kita kepada Tuhan, itu Tuhan dengar. Bahkan Alkitab mencatat satu tetesan air mata kita, Tuhan perhitungkan. Kalau mama-mama Papua ini bisa menggugah hati seorang Presiden Jokowi, bagaimana dengan Bapa kita yang di sorga? Hal yang sama bisa kita alami, yang dialami oleh Sakeus. Kalau kita punya roh kerendahan hati, berusaha, berlari, berusaha sekalipun itu tidak mungkin, keadaan tidak memungkinkan, terus berlari sekalipun harus menembus tembok kemustahilan, sampai kita menemukan satu titik. Ketika kiri, kanan, muka, belakang kita tidak bisa. Hanya satu arah kita bisa memandang kepada Tuhan. Dan memandang kepadanya dan berkata, "Lord, I am surrender." Saya berserah. Di situ Tuhan akan memalingkan wajahnya kepadamu. Dan berkata, "Hai anakku, aku mau tinggal di rumahmu." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kisah ini menjadi viral saudaraku. Waktu Presiden Jokowi membeli tas Noken itu, yang nggak seberapa. Tapi Bapak Presiden borong semua tas itu. Itu tas apa saudaraku? Anak-anak panti asuhan. Jeritan hati seorang anak-anak panti asuhan lewat seorang hati seorang mama-mama Papua sampai membuat telinga Jokowi mendengar, memalingkan wajahnya dan berkata kepada ajudan-ajudan pas pampres, "Berhenti." Dan dia berjumpa. Dan dia bayar tas-tas semua itu. Dia borong semua tas-tas itu. Kisah nyata, saudaraku. Terjadi. Ini yang saya mau bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika kaki kita sudah tidak mampu berdiri. Ketika tidak ada harapan lagi di kiri kanan kita. Saya mampu juga bisa berkata seperti ini karena saya sudah pernah sering mengalami hal ini. Pandang rendah, dianggap enteng, dipandang sebelah mata. Tapi saya punya fokus di hati dan pikiran saya. Melayani, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Dan saya semakin hari semakin diangkat. Bukan karena fasilitas, bukan karena kekuatan gagah saya, bukan karena pengetahuan. Tapi karena rendah hati akan membuat kita menjadi apa yang kata firman Tuhan. Dapatkan kehormatan dan kehidupan kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, belajar dari pengalaman firman Tuhan hari ini. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat firman Tuhan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bukan karena dia melihat Tuhan mau dan mendengar dan dia melihat Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya saja. Tapi ini adalah suatu tanda yang luar biasa buat dia. Sehingga dia bisa mengalami mujizat ini. Bahwa usahanya tidak gagal. Usahanya ada hasil di dalamnya. Usaha yang dia lakukan dan dia kerjakan dihargai oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan bagi dia tidak kenal. Tapi Tuhan lihat apa yang dia usahakan. Saudara, Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan tahu segalanya. Bahkan sebelum saudara meminta, dia tahu. Dan dia memberikan jawaban ini. Tidak hanya berjumpa, Tuhan mau tinggal di rumahnya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, ketika kita sudah diberkati dalam keadaan ekonomi, finansial, kesehatan, kekuatan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, kembalikan untuk Tuhan. Beri hidup kita untuk mengasihi itu. Mungkin saudara bilang, aku nggak tahu aku dengan cara apa harus aku balas kebaikan Tuhan. No. Saudara berdoa untuk pelayanan Love Ministry sekalipun tidak dilihat, itu berdampak. Saudara berkorban dengan pelayanan dan keuangan saudara untuk pelayanan Love Ministry, saudara sudah berkorban. Bukan saudara harus bisa menyampaikan firman Tuhan, berdiri melayani di mimbar Tuhan, berkata-kata firman Tuhan, bukan. Tidak itu saja saudaraku. Lewat hidup saudara, bakti saudara untuk melayani, itu tanda bukti bahwa saudara sudah mengasihi Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang saudara cari? Kalau yang saudara cari cuma kehidupan duniawi, saudara akan binasa. Tapi ketika saudara mencari kehidupan kekal, yaitu firman Tuhan, Allah di dalam Kristus, engkau menemukan keselamatan yang abadi. Sakeus bukan hanya diselamatkan, bukan hanya berjumpa dengan Tuhan yang selama ini dia cuma dengar, yang selama ini dia cuma tahu dengar dari orang lain, tapi dia sendiri berjumpa dengan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang mau tinggal di rumahnya. Yang dia tidak pernah pikir, dia tidak pernah bayang, timbul dalam hatinya itu terjadi. Keselamatan terjadi bagi dia. Artinya apa? Ketika dia menerima semua itu, dia melakukan pelayanan, dia mengerjakannya dari hati dengan satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Ekonominya diselamatkan, keuangannya diselamatkan, nyawanya diselamatkan, segala sesuatunya diselamatkan oleh Tuhan. Pengertian kata diselamatkan di sini bukan hanya satu pribadi yang diselamatkan, tapi semua diselamatkan. Apa yang menjadi domain kita, pekerjaan kita, Tuhan cover semuanya. Tuhan lindungi semua. Tuhan pagari dan Tuhan bentengi. Bahkan pelayanan, rumah tangga, bisnis, ekonomi, finansial, keuangan kita dipagari oleh Tuhan. Ada keselamatan di dalam. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Betapa besarnya anugerah Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi Bapak Ibu Saudara. Sampai dia sendiri yang menyatakan, aku mau tinggal di rumahmu. Aku mau tinggal. Tubuh kita adalah baik Tuhan. Izinkan dan biarkan Tuhan tinggal di dalamnya. Maka dia akan bekerja bagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah satu hal. Ketika semuanya tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi kita. Ketika di kiri kanan kita sudah tidak ada solusi dan jalan keluar yang untuk buat kita melihat mujizat terjadi. Hanya satu yang membuat semuanya itu bisa terjadi. Pandang ke atas dan lihat dan biarkan Tuhan dan izinkan Tuhan yang bekerja di dalam. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Aku berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.